Musuh kita adalah syaitan. Musuhi itu, bukan memusuhi tetangga-tetangga Anda. Tetangga Anda adalah orang yang sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan siapa? Tetangga. Jangan musuh-musuhan. Tetangga Anda itu sama-sama Islam. Bahkan kalau seandainya tetangga Anda kafir sekalipun, harus dimuliakan karena dia tetangga. Ada hakul jar di situ. Ada haknya tetangga. Muliakan walaupun dia kafir sekalipun. Apalagi kalau seandainya tetangga itu adalah orang muslim. Apalagi kalau tetangga itu adalah keluarga. Maka ketika Anda memusuhi mereka, maka na'udzubillah. Nabi SAW mengatakan, Ghati'ur rahim mal'un walau mata bijabil Ka'bah. Orang yang memutuskan hubungan itu terkutuk walaupun matinya di dalam Ka'bah sekalipun. Kenapa? Karena memutuskan sesuatu yang harus disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para sesepuh, wabil khusus Muallim Heri, juga Muallim Naufal, Bapak Warsita, Bapak Tamir, Bapak Casman, Bapak Wasguna, Bapak Wardi, Bapak Nodin, juga Bapak Daryoto, serta para sesepuh yang lain yang kita doakan kesemuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dan luas rezeki, amin. Begitu juga yang hadir semuanya di tempat ini. Wabil khusus para panitia, ibu-ibu yang mungkin sudah berusaha mensukseskan acara ini, insyaallah diberikan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah karena malam hari ini kita dikumpulkan di satu tempat yang penuh dengan barokah. Kita pengen hidup kita ini barokah, hari-hari kita barokah, keluarga kita barokah, umur kita barokah, kehidupan dunia dan akhirat kita barokah, amin. Kalau di dalam kehidupan ini senantiasa bertambah kebaikan, maka itu yang namanya keberkahan. Karena yang namanya barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau ibu-ibu malam hari ini bisa beribadah, ini adalah waktu yang barokah. Ketika ibu nanti pulang sampai ke rumah tidurnya mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi.
mengucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, maka insya Allah tidurnya juga tidur barokah. Ketika nanti bangun, pastinya sebelum subuh sudah bertahajud walaupun cuma 2 rakaat. Kemudian kita juga beristighfar dengan mengucapkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dan juga istighfar-istighfar yang lain, maka kita pun diberikan keberkahan. Kita datangi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikumandangkan oleh muadzin dengan ucapan as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tidur kita bisa mendapatkan keridhaan Allah, bisa juga mendapatkan laknat dari Allah. Tergantung kepada tidurnya kita. Kalau tidurnya kita sampai pulas, lupa kepada Allah, meninggalkan salat subuh, maka tidurnya kita adalah tidur yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Kita meminta kepada Allah dengan keberkahan majlis ini, mudah-mudahan setelah pulang kita tidur yang barokah, amin. Kita bangun yang barokah, amin. Kita melaksanakan salat subuh insyaallah, karena kita saat ini dipandang oleh Allah. Jangan sampai pagi sudah dilaknat kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ini cuma sebentar. Ketika saya melewati kuburan yang kita tahu bahwa di dalamnya ada kelompok-kelompok orang yang mungkin lagi mendapatkan nikmat dari Allah, tetapi mereka juga banyak yang lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kuburnya. Mereka pengen hidup kembali, mereka pengen sholat subuh, mereka pengen sholat zuhur, mereka pengen sholat asar, mereka pengen sholat maghrib, mereka pengen sholat isya. Akan tetapi mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Maka mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap waktu, setiap hari ada 5 waktu. Datangi panggilan itu. Kita bersujud, maka insya Allah ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ditetapkan menjadi ahlil jannah, amin. Jangan sampai ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih banyak hutang-hutang solat kita, masih banyak hutang-hutang sodakoh kita, masih banyak ibadah-ibadah yang memang wajib untuk dilaksanakan, akan tetapi kita tidak melaksanakannya, maka kita akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala selamanya. Na'udzubillahi min. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipanggil ke tempat ini karena Gusti Allah sayang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan sayangnya Allah bukan cuma malam hari ini saja, tetapi malam hari ini adalah permulaan untuk menjadi orang yang baik dan selamanya menjadi baik, sampai kita kumpul besok di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semuanya dianggap menjadi umatnya beliau, amin. Mendapatkan syafaat beliau, amin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemilik syafaat, baik di dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sahibus syafa'ah fid dunya wal akhirah. Aku pemilik daripada syafaat di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pengen dapat syafaat, Bu? Pengen masuk surga, Bu? Kalau kita pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ikuti Nabi Muhammad. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba.
Setiap umatku, kata Nabi, akan masuk ke dalam sorga kecuali orang yang gak mau masuk sorga. Bu, umatnya Kanjeng Nabi manjing ning suar. Ibu umatnya Kanjeng Nabi bukan? Kalau umatnya Nabi Muhammad insya Allah masuk ke dalam sorganya Gusti. Tapi Kanjeng Nabi bilang, setiap umatku masuk ke dalam sorga, tapi ada mereka-mereka yang gak mau masuk ke dalam sorga. Sahabat-sahabat bingung, apa ada ya Rasulullah orang yang tidak mau masuk ke dalam sorga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat, tunduk, patuh kepada Kanjeng Nabi masuk ke dalam sorga, sedangkan yang menentang kepada Kanjeng Nabi, dia adalah orang yang tidak mau masuk ke dalam sorganya Gusti. Ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah masuk ke dalam sorganya Allah, amin. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita adalah kelompok yang dikatakan oleh Nabi, orang yang gak mau masuk ke dalam sorganya Gusti. Yuk kita bangun dari tidur-tidur kita, kita bangun dari kelalaian-kelalaian kita, kita ingat kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita hidup di dalam dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah, Bu, beribadah, sembah Allah. Hanya 5 waktu di dalam setiap hari. Panggilan-panggilan Allah subhanahu wa ta'ala yang dikhususkan kepada orang-orang yang dicintainya. Panggilan itu tidak diberikan kepada mereka-mereka orang kafir, karena mereka sudah dilaknat oleh Allah. Panggilan itu untuk siapa? Untuk kekasih-kekasihnya Allah. Siapa mereka? Kelompok orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika kita dipanggil seorang bupati misalnya, bahagia karena yang memanggil adalah bupati. Ketika kita dipanggil gubernur, bahagia karena yang memanggil gubernur. Ketika yang memanggil menteri atau presiden, kita bahagia karena mereka adalah orang yang besar. Kenapa kita tidak bahagia dipanggil oleh Allah, Zat yang maha agung, Zat yang maha besar, menyuruh kita untuk sujud, tetapi balasannya adalah sorga selamanya di dalam kehidupan yang abadi di sana. Panggilan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan untuk orang-orang yang insya Allah ditentukan menjadi ahli jannah. Maka ikuti panggilan itu ibu-ibu dan bapak-bapak, agar kita menjadi orang yang selamat. Cuma 5 waktu di dalam setiap hari. Paksakan diri kita untuk memenuhi panggilan itu, agar kita menjadi kelompok orang yang selamat di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Saudaraku, begitu banyak orang-orang di sekitar kita, mereka kaya, mereka melaksanakan ibadah haji, tetapi bisa jadi haji yang dilakukannya batal karena dia tidak sholat. Mereka mengeluarkan zakat, sodakoh, terkenal di mana-mana bahwa beliau adalah orang yang dermawan, tetapi ketika meninggal dunia, dia tidak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mulutnya terkunci daripada mengucapkan la ilaha illallah, dan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena memang Nabi SAW sudah mengatakan di dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab itu adalah sembahyang. Kalau sembahyangnya bagus, insya Allah seluruh amal dianggap bagus sama Allah.
Tapi kalau sembahyangnya sudah tidak jelas, maka selamanya apa yang dilakukannya itu tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekahnya batal, hajinya batal, puasanya batal. Karena apa? Karena satu bangunan yang pondasinya itu tidak kokoh pasti akan hancur. Sedangkan kita tahu Nabi SAW mengatakan as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Ibu-ibu dan bapak-bapak punya rumah. Ketika rumah pondasinya asal-asalan, bisa jadi ketika baru naik itu yang namanya genteng, beberapa hari kemudian hancur. Kenapa? Karena pondasinya tidak dibikin kuat. Salat itu adalah tiang agama. Maka berusahalah untuk menegakkan tiang ini. Kata Nabi SAW, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang telah mendirikan agama, dia telah mendirikan agama. Siapa yang melaksanakan salat, dia telah mendirikan agama. Sedangkan orang-orang yang tidak mau melaksanakan salat, maka dia telah menghancurkan agama. Mungkin di antara kita masih ada yang belum melaksanakan salat. Ini adalah panggilan dari Allah. Anda didatangkan ke tempat ini untuk mendengar nasihat-nasihat yang baik. Camkan ini. Jangan sampai ketika ada keinginan, kita sudah didatangi malaikat Israel, baru kita niat, besoknya kita sudah didatangi malaikat Israel, maka kita akan menjadi orang yang sia-sia. Yuk saudaraku, bangun, datangi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah akan banyak keberkahan-keberkahan yang kita dapat. Petani yang bajak di sawah, insya Allah padinya menjadi bagus, amin. Nelayan yang mungkin mencari ikan di laut, insya Allah akan pulang dengan keberkahan dan juga hasil yang banyak, amin. Begitupun siapapun yang bekerja untuk mencari dunia-dunia, maka ketika kita melaksanakan panggilan Allah, sebelum kita berangkat melaksanakan sholat subuh, setelah sholat subuh kita zikir, kemudian kita melaksanakan sholat duha, kemudian kita berangkat melaksanakan atau mencari yang namanya nafkah, maka insya Allah pulang dengan membawa rizki yang banyak, amin ya rabbal. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita berkumpul karena Gusti. Mudah-mudahan ibu-ibu yang datang ke tempat ini juga bapak-bapaknya diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dulu ya Bu, saya tidak akan berbicara panjang, jam 10 insya Allah sudah selesai. Kesempatan ini harus kita raih pahalanya, raih barokahnya, raih kebaikan-kebaikannya. Jangan sampai kebagian banyak orang, akan tetapi kita pulang dengan tangan kosong. Na'udzubillahi min. Malam hari ini kita berada di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah bulan awal daripada bulan Hijriyah. Ibu kenal Januari? Kenal Januari Bu? Januari itu adalah bulan pertama dari bulan Masehi. Kalau yang namanya Muharram adalah bulan pertama daripada bulan Ini adalah bulan yang baik untuk kita bangun, untuk kita bangkit, seakan-akan kita baru hidup kembali ke alam dunia ini. Apa yang kita cari? Kebaikan-kebaikan di setiap waktu kita. An-Nabi SAW mengatakan, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu orang yang diberi panjang oleh Allah umurnya, bagus amalnya. Tetapi kata Nabi SAW sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruh wa sa'a amaluh. Seburuk-buruk manusia itu
dikasih umur panjang sama Allah, tetapi rusak amalnya. Pengen jadi orang baik apa pengen jadi orang yang buruk? Pengen jadi orang yang baik? Ya Allah, dengarkan apa permintaan ibu-ibu dan bapak-bapak di tempat ini. Kabulkan ya Allah, kami pengen menjadi orang yang baik. Mulai malam hari ini ya Allah, saya niat untuk menjadi orang yang baik. Ketika nanti panggilan subuh saya sudah berada di masjid, kalaupun tidak berada di dalam masjid, insya Allah kami akan bangunkan istri-istri saya untuk sama-sama beribadah melaksanakan sholat subuh. Amin. Ketika nanti di waktu siang ada panggilan sholat zuhur, ingat, sholat zuhur 4 rakaat yang mungkin kalau kita melaksanakannya hanya 5 menit saja. Kita sujud, kita tunduk, kita ikuti ajaran suci Nabi SAW. Beliau-beliau Nabi Muhammad, begitu juga para sahabat-sahabatnya, begitu juga para tabi'in, begitu juga tabi'ut tabi'in, begitu juga wali-walinya Allah, begitu juga orang-orang yang soleh. Mereka ketika ada panggilan itu bahagia. Karena apa? Karena yang memanggil adalah Gusti Allah. Yang memanggil adalah Zat yang maha besar, yang insya Allah akan memberikan segala kebaikan bagi orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Kembali kepada masalah sholat. Entah lisan ini digerakkan oleh Allah terus dan terus mengingatkan kepada yang hadir untuk as-salah, as-salah. An-Nabi SAW ketika hendak wafat, malaikat Israel, begitu juga malaikat Jibril mendatangi beliau Nabi SAW untuk menjemput ruh yang suci Nabi Muhammad. Ketika beliau hendak dipanggil oleh Allah, nasihat terakhir yang diucapkan oleh Nabi apa? As-salah, as-salah. Salat, salat. Kenapa? Karena Nabi SAW jelas melihat di dalam saat-saat beliau dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan pertemuan dengan Allah yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad melihat ada beberapa kaum yang dihajar kepalanya, pecah tumbuh lagi, pecah tumbuh lagi. Sehingga Rasulullah SAW dengan sedih beliau bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka-mereka yang kepalanya dihancurkan tumbuh lagi, kepalanya dihancurkan tumbuh lagi? Lalu Sayyidina Jibril mengatakan, haula'il ladzina tatathaqal ru'usuhum anis salatil maktubah. Mereka-mereka ya Rasul adalah orang yang berat kepalanya untuk melaksanakan salat yang wajib 5 waktu. Kepalanya dihancurkan. Dan itu pasti. Seandainya bapak-bapak, ibu-ibu tahu yang ada di dalam kubur saat ini, mungkin ibu-ibu tidak bisa tidur karena mereka-mereka yang tidak sholat setiap saat, setiap waktu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka lalai daripada panggilan Gusti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, amin. Hingga keluar dari tempat ini sudah ada keinginan untuk melaksanakan semua yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama salat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baca bersama-sama salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Itu adalah sholawat Fatih.
Anda telah diberikan kesempatan untuk membaca salawat Fatih, maka insya Allah ada kemanfaatan untuk kehidupan yang akan datang. Amin. Saya mengajarkan salawat bukan cuma salawat Fatih, tetapi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang mungkin hafalannya sudah bingung untuk menghafal, salawat yang gampang saja apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, sallallahu ala, sallallahu ala. Istiqamah membaca salawat yang banyak agar hati kita yang kotor dibersihkan sama Allah. Amin. Agar hati kita yang mati dihidupkan kembali sama Allah. Amin. Agar badan kita yang lemah untuk ibadah diberi kekuatan untuk beribadah. Amin. Agar telinga kita yang senantiasa mendengar keburukan dirubah untuk mendengar kebaikan-kebaikan. Amin. Agar mata kita yang senantiasa memandang barang-barang yang haram dirubah untuk memandang barang-barang yang dihalalkan oleh Allah. Suka membaca Al-Quran, suka berzikir, suka bersalawat kepada Nabi SAW. InsyaAllah ketika meninggal dunia, meninggal husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, kami kumpul di tempat ini, kami mengharap daripada rahmat-Mu, kami mengharap daripada maghfirah-Mu. Turunkan malam hari ini sehingga kami keluar dari tempat ini sudah ditentukan menjadi kelompok orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Kita keluar dari tempat ini sudah tertulis nama kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, umat dunia dan akhirat. Amin. Ditetapkan oleh Allah malam hari ini dan tidak dirubah lagi untuk menjadi penghuni surganya Gusti Allah. Amin ya rabbal. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Kanjeng Nabi, bersolawat kepada Rasul, bersolawat kepada Habibullah. Kita bersolawat yang banyak. Setiap orang yang bersolawat satu kali, maka Allah menurunkan rahmat 10 rahmat. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersolawat satu kali, maka Allah menurunkan rahmat 10 rahmat. Malam hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak telah diizinkan mulutnya untuk bersolawat. Mudah-mudahan diizinkan ketika meninggalkan dunia mengucapkan kalimat La ilaha il Muhammadur Rasul. Itu keinginan kita, karena Nabi SAW sudah menjamin siapa orang yang akhir umurnya mengucapkan la ilaha illallah, maka insya Allah masuk ke dalam surganya Gusti. Beliau katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir umurnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah masuk ke dalam surganya Gusti Allah. Ya Allah, kami meminta kepadamu, lisan-lisan kami yang penuh dengan dosa ini, mudah-mudahan ketika akhir umur kami diizinkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha il Muhammad Rasul. InsyaAllah ketika meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ketika di alam kubur nanti, kita mendapatkan kuburan kita raudhah min riyadil jannah. Amin. Ketika di padang mahsyar nanti, ketika manusia-manusia bertelanjang keseluruhannya, mereka akan dipanaskan karena matahari begitu dekatnya. Insya Allah kita mendapatkan naungan Gusti Allah. Amin. Naungan Gusti Allah. Kita perlu naungan Gusti Allah. Apa yang menjadikan naungan itu? Di dalam dunia diantaranya adalah orang yang saling mencintai karena Gusti. Tidak ada musuh-musuhan, tidak ada. Musuh kita orang kafir, musuh kita adalah syaitan. Musuhi itu.
bukan memusuhi tetangga-tetangga Anda. Tetangga Anda adalah orang yang sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan siapa? Tetangga. Jangan musuh-musuhan. Tetangga Anda itu sama-sama Islam. Bahkan kalau seandainya tetangga Anda kafir sekalipun, harus dimuliakan. Karena dia tetangga. Ada hakul jar di situ. Ada haknya tetangga. Muliakan walaupun dia kafir sekalipun. Apalagi kalau seandainya tetangga itu adalah orang muslim. Apalagi kalau tetangga itu adalah keluarga. Maka ketika Anda memusuhi mereka, maka na'udzubillah. Nabi SAW mengatakan, Ghati'ur rahim mal'un walau mata bijabil Ka'bah. Orang yang memutuskan hubungan itu terkutuk walaupun matinya di dalam Ka'bah sekalipun. Kenapa? Karena memutuskan sesuatu yang harus disambung. Kita ini saudara. Saya mungkin baru pertama kali datang ke tempat ini, tetapi alhamdulillah saya sudah menganggap siapapun yang ada di tempat ini adalah saudara kami. Kami pengen saudara-saudara kami keseluruhannya adalah orang-orang yang diselamatkan menuju surganya Gusti Allah kelak, amin. Karena yang namanya sesaudara itu senantiasa menginginkan kebaikan-kebaikan, bukan keburukan. Tapi ada di antara kita, padahal sesama muslim, tetapi ketika ada saudara-saudara kita yang celaka justru bahagia. Ini saudara yang model apa? Saudara itu ketika mereka melihat tetangganya yang dalam keadaan susah ikut susah, ketika tetangganya bahagia ikut bahagia. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mungkin untuk belajar di dalam satu majelis ini langsung menjadi orang pintar, tidak. Tetapi setidaknya di dalam pertemuan ini pasti ada sesuatu yang nempel di dalam telinga dan juga hati kita, sehingga kita tidak lagi ada keinginan untuk menentang Nabi Muhammad SAW. Datangi majelis-majelis yang seperti ini, karena nanti di akhirat teman-teman yang datang ke tempat ini akan menjadi saksi Anda. Ya Allah, dia sering hadir di dalam majelis beserta kami, masukkan mereka ya Allah ke dalam surgamu. Kita perlu saksi sebagai seorang yang beribadah kepada Gusti. Saksi kita, tanah yang kita duduki saat ini akan berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, betul Fulan bin Fulan pada tanggal ini, pada bulan ini, pada tahun ini duduk menyebut namamu, duduk bersolawat kepada nabimu, duduk meminta ampun kepadamu. Maka ya Allah, saya sebagai saksinya, masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Bumi berbicara. Iya, panggung ini mungkin akan berbicara. Tempo dulu ya Allah, di panggung ini ada yang namanya organ tunggal, bersaksi dia. Panggung ini ya Allah akan mengucapkan di hadapan Allah, digunakan oleh Fulan bin Fulan untuk mengundang penari-penari yang tidak jelas. Akan tetapi malam hari ini panggung ini berbahagia. Kenapa? Karena yang biasanya digunakan di dalam kemaksiatan sekarang dirubah sama Allah. Untuk apa? Untuk diduduki orang-orang yang zikir kepada Gusti Allah. Senang ini panggung, Pak. Senang ini tanah, Pak. Pohon-pohon yang ada di tempat ini menjadi saksi bahwa kita pernah duduk bersama untuk ingat kepada Gusti Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan dan kesempatan terus dan terus untuk beribadah kepada Allah, amin. Untuk mendatangi majelis-majelis ilim,
Karena dengan mendatangi majelis-majelis ilmu kita pasti akan mendapatkan ilmu, kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan rahmat, kita akan mendapatkan maghfirah, kita akan mendapatkan taufik, kita akan mendapatkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam majelis-majelis khair yang insyaallah kita semua dapat. Amin. Wabil khusus para panitia yang sudah berusaha keras untuk mensukseskan acara ini, insyaallah malam hari ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Tuhal amin wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa bersama. Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca ini Allah menetapkan kita menjadi kelompok orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma nadhamma al-fikru min daruri wasafil Muhammadiyati uquda. توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا واكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامي رايتك دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركة وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجمال رعايتك وحسين وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطراء اهتبائه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أتمن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل والمؤمل بما أمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته والشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القائم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهل معمورة معنى وزورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحلج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya hannanu ya mannan. Ya rahimu ya rahman. Ya ghafuru ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita mengirimkan tahlil sebentar untuk keluarga kita yang sudah meninggal, terutama yang dikubur di tempat ini. Baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك. وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك. Ya, apa yang kita baca mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabatnya, seluruh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus al-Imam al-Habar Kutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, Ustaz al-Imam Kutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, Sayyidina al-Kutub al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, juga seluruh aulia Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang ada di kota Indramayu, bil khusus Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Segaf, Habib Rahman Segaf, Muhdar Segaf, Abdullah bin Husain Adrus, Syan bin Abdul Qadir Adrus, Habib Umar bin Toha bin Yahya, Habib Yusuf bin Ahmad, Ummi Nur binti Muhdar Segaf, wa usulihim wa furu'ihim wa ahbabihim wa ahli silsilatihim, juga jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina, terutama keluarga-keluarga yang kita sudah meninggal, bil khusus yang dikubur di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka semua, dijadikan mereka penduduk surganya Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dihapus kesalahannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kuburan-kuburan mereka insyaallah dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kuburan-kuburan mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang hadir di tempat ini beserta keluarganya insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah bulan Muharram selesai, bulan Safar. Setelah bulan Safar selesai, masuk bulan Ingat tanggal 1 Maulid, tepatnya malam Sabtu. InsyaAllah kami di Pondok Pesantren Ribatul Rahmah An-Nabawiyah mengadakan acara Maulid Akbar. Kami mengundang semua yang ada di tempat ini untuk sama-sama memeriahkan Maulid Nabi SAW di Pondok Pesantren Ribatul Rahmah An-Nabawiyah. Ibu-ibu siap hadir, Bu? Bapak-bapak siap hadir? InsyaAllah kita ramaikan. Juga insya Allah di Pecuk ada, kemudian di Arahan ada, di Pranggong ada, di tempat-tempat yang lain juga ada. Maulid Nabi kita datangi. Insya Allah keluar daripada maulid kita sudah ditetapkan insya Allah menjadi umat Nabi SAW, umat dunia dan akhirat. Dan insya Allah semuanya akan mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi terima kasih kepada para panitia yang sudah mensukseskan acara ini. Insya Allah mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.